Assalamualaikum, jumpa lagi di Lisin Official. Makam Kadilangu adalah tempat di mana Sunan Kalijaga dimakamkan. Terletak di desa yang bernama Kadilangu di Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak. Makam dan Masjid Kadilangu merupakan peninggalan dari Sunan Kalijaga, salah satu dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Bangunan-bangunan berupa masjid dan makam merupakan bukti dari keberadaan Sunan Kalijaga dan pengaruhnya di Demak. Bangunan masjid dan makam Kadilangu menunjukkan ciri khas tipe bangunan pada masa itu. Bangunan masjid berbentuk joglo dengan atap tumpang susun 3, seperti halnya masjid-masjid kuno di Jawa lainnya. Bangunan makam dan bangunan masjid yang berada dalam satu kompleks juga merupakan ciri khas pola tata letak masjid dan makam yang ada di Jawa pada masa itu. Dari masjid kita menuju ke makam Sunan Kalijaga. Banyak sekali pedagang yang menjajakan dagangannya di sepanjang jalan menuju ke area makam. Tidak hanya makanan yang dijual, di sini juga banyak yang menjual pakaian-pakaian, aksesoris, souvenir, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Widi Sabian Channel. Seperti yang kita tahu bahwa batu akik pernah booming pada 2019 yang lalu ya. Ada hal yang unik, ternyata di sini masih ada yang jual batu akik. Sedikit bercerita tentang Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu ulama dari Wali Songo yang dikenal paling luas pengaruh dan cakupan dakwahnya di tanah Jawa. Sejarah hidup Sunan Kalijaga tidak semulus yang dibayangkan. Sebelum menjadi pendakwah, ia adalah seorang brahmacora atau lebih dikenal dalam bahasa Indonesia adalah penjahat. Sebelum menjadi seorang pendakwah, beliau sering melakukan tindakan kekerasan, termasuk melakukan begal atau perampokan. Aksi perampokan yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga pernah diketahui oleh ayahnya, Tumenggung Wilatikta. Beliau malu dan merasa namanya tercoreng karena tindakan sang anak. Lantas, beliau mengusir Raden Said dari kediamannya. Padahal sebenarnya Raden Said membongkar gudang kadipaten untuk membagikan bahan makanan kepada orang-orang yang memerlukannya. Pada suatu ketika, Raden Said bertemu dengan seseorang di hutan Jatiwangi. Raden Said tidak mengenal orang tua tersebut. Lantaran masih memiliki jiwa begal, beliau memiliki niatan untuk membegal orang tua tersebut, yang belakangan diketahui bahwa orang tua tersebut adalah Sunan Bonang. Singkat cerita, Raden Said berhasil melumpuhkan Sunan Bonang. Beliau meminta Sunan Bonang menyerahkan barang bawaannya. Tetapi Sunan Bonang menolak. Kemudian Sunan Bonang menasehatinya dan menunjukkan kesaktiannya mengubah buah pohon aren menjadi emas. Pertemuan itulah
yang membuat Raden Syahid bertobat dan menyadari bahwa yang dilakukannya, meskipun hal itu adalah nampak mulia, tetapi tetap itu adalah hal yang salah. Raden Syahid kemudian memohon agar diperbolehkan untuk bisa menjadi muridnya Sunan Bonang. Sunan Bonang menerima permintaan tersebut dengan satu syarat, yaitu Raden Syahid harus bersemedi di pinggir kali sampai Sunan Bonang kembali. Beliau menyanggupi hal tersebut. Sunan Bonang pun akhirnya kembali ke tempat yang sama setelah 3 tahun berlalu. Ia menemukan Raden Syahid tubuhnya sudah dirambati oleh rerumputan. Melihat keteguhan hatinya, Sunan Bonang pun takjub. Kejadian ini pula yang kemudian memunculkan nama Sunan Kalijaga. Ini adalah suasana makam Sunan Kalijaga yang diziarahi oleh banyak sekali peziarah. Sunan Kalijaga juga memiliki cara yang unik saat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau berhasil mengenalkan Islam dengan memadukan budaya Jawa seperti wayang kulit. Sunan Kalijaga juga mengarang sebuah tembang yang terkenal, yaitu Lir Ilir. Dalam berdakwah, beliau punya pola yang sama dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya, yaitu Sunan Bonang. Pemahaman keagamaannya cenderung sufistik berbasis salaf. Beliau juga memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah. Beliau sangat toleran pada budaya lokal. Beliau berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya, maka mereka harus didekati secara bertahap. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama akan hilang. Ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis. Beliau menggunakan seni ukir, wayang kulit, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Jenang, dodol, jenang. Awas, ekonomi. Beberapa lagu ciptaan beliau yang sangat populer adalah Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Beliaulah yang menggagas baju takwa, perayaan sekatenan, grebek maulud, serta lakon carangan layang Kalimasada dan Petruk Dadi Ratu. Sing tuku ta sing gedhe.
Demikian liputan Lisin Official untuk makam Kadilangu, Sunan Kalijaga, Demak. Perjalanan keluar dari makam, kita akan melewati lorong yang banyak sekali pedagang. Sampai di sini dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.